Bapak Ibu, acara kita mulai ya. Sudah pada kesini semuanya? Kalau yang belum di halo-halo gitu? Udah di halo-halo ya, tadi udah diumumin mah pakai stiker, pakai tawa masjid. Berhubung waktu menunjukkan pukul 9 lebih nih acara kayaknya kita langsung mulai aja ya. Langsung mulai aja ya, sambil jalan ya. Karena kalau masih menunggu mungkin mau beres-beres. Iya, mau beres-beres ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kehadiratnya kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Masjid Al-Ijtihad RW 10 Kelurahan Sukahadi. Tak lupa salam, marilah kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu, selamat kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di Masjid Jami Al-Ijtihad pada acara pemberdayaan kader masyarakat untuk implementasi pilar STBM serta pencegahan dan penurunan stunting, dan kegiatan yang ketiga yaitu penyuluhan pelayanan KB, praktik P2BP, kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak, serta kesehatan penyandang disabilitas. Panjang banget ya ini yang kegiatan ketiga. Saya aja nggak hafal ini judulnya apa. Ya. Nah, yang terhormat sebelumnya yang terhormat ada Kepala UPT dari Ya, Puskesmas betul. Sukawati, Dr. Diki Muhammad Ali Ali Komora. Komora. Kemudian ada Bapak RW beserta para ketua RT-nya dan pengurusnya, selamat datang. Kemudian tak lupa juga ada ibu-ibu kader nih Ya. dari RW 10 dan ternyata memang pada hari semua karena pemakasan Alhamdulillah, posyandu ya. ya. Tak lupa juga sama ibu-ibu yang punya bayi balita, kemudian ada ibu hamil, ada ibu lansia juga ya. Terima kasih banyak atas kedatangannya. Betul. Nah, untuk selanjutnya sebelum memulai acara, marilah kita bersama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala UPTD Puskesmas Sukahadi, yaitu Dr. Diki Muhammad Ali Komora. Kami persilakan. Kepada Dr. Diki Muhammad Ali Komora dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sebentar. Pak izin sendiri. Padahal di situ sama volumenya sama kurang deket sih. Alhamdulillah. Hadir di kantor ibu semua. Bersama ibu pengurus TKN. Ya, kalau bisa pada wilayahnya ini ya. Juga teman-teman dari Puskesmas Sukahadi di sini lengkap. Ya, jadi dari Sukahadi, dari Gizi ada pegang tugas gizi Pak. Jadi kalau dulu kita biasa Bu Eka ya, ibu Bu Eka, dan sekarang kita ditambah dengan tenaga baru yaitu pegang. Kemudian dari Kesri, nah ini ada April sama Eji. Ya, ini udah lulus kuliah Bu ya. Nanti di kelas SMA. Kemudian dari Bidan, ibu Bidan kita ya, Bu Dina, ya
kalau disukai jadi seniornya, ya senior. Kemudian ini administrasi kita yang selalu sibuk dengan segala macam peralatannya. Ada Kang Asep. Kemudian nah ya kamu kita bagian waktuan kita, bagian kontes promosi kesehatan Pak. Ini humasnya kita ya. Berdiri tuh, Berdiri. Ini sering menyebarkan informasi-informasi ke Bapak Ibu semuanya ya. Dan kita juga ada teman-teman dari SMK Biolaksa. Budaya bangsa. Ya. Nah, ibu-ibu udah kenal belum? Bapak, kenal? Sebelum kenalkan diri, kenapa? Ya, nama saya Muhammad Ali Mamora, saya dokter gigi. Saat ini kepala puskesmas Haji. Ya. Dan rencananya insyaallah kali kita akan bikin satu lagi Pak ya di RW Babakan. Di RW apa? Di RW Babakan akan dibangun untuk Babakan. Jadi nanti kita ada dua bisa masuk lagi dari Babakan. Jadi perkembangan nanti kita berharap bahwa warga di area Babakan tersebut dari sini juga kita kalau kayak RW masih jauh. Masih jauh tapi Pasar Cangkring, ya, itu dekat dari Pasar Cangkring ya, dari Babakan. Kalau Muska Haji lebih jauh. Oh iya, bisa. Terus saya jauh pisan saya. Ibu insya Allah di Babakan ya, di sana ya. Jadi kita berharap kalau itu nanti RW berkanya RW 1, RW 2, RW 3 Babakan, RW 8, 9, 10 ya, bisa ke sana gitu ya. Ya, insya Allah bisa kita. Kenapa? Bapak Ibu, hari ini ada kegiatan. Hari ini kita bicara tentang STBN. STBN ada yang tahu apa STBN? Belum. Sanitasi, makanya Bapak Ibu hari ini kita sama-sama belajar ya. Karena saya juga tiap tempat itu pasti beda-beda masalah. Jadi saya juga kita selalu belajar. Kita sama-sama belajar bagaimana melihat kondisi situasi langsung di masyarakat. Gitu ya. Jadi STBN itu mana? Jadi itu sanitasi, ya. Jadi sanitasi total STB berbasis masyarakat. Makanya di situ ada kata-kata sanitasi apa itu Pak? Ada yang tahu Pak? Makanya Bapak Ibu juga harus tahu sanitasi itu bukan hanya masalah air ya. Sanitasi itu masalah pencegahan juga, ya masalah pencahayaan, masalah udara, masalah rumah sehat, masalah lingkungan sehat. Itu sanitasi ya. Kemudian kita juga berbasis, ada kata-kata berbasis masyarakat artinya. Apa maksudnya? Makanya itu saya sengaja itu sambil untuk ya, saya sambil nggak apa-apa ya. Berapa menit? 5 menit. Ya, Bapak Ibu harus paham itu biar kita sama-sama memahami. Kenapa berbasis masyarakat? Kok tidak berbasis puskesmas? Artinya apa? Ada yang bisa menjelaskan sedikit? Ya, karena masalah itu ada di sini. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Kami hanya memicu lah. Ada masalah apa sih di wilayah ini? Tapi penyelesaian bukan kami. Masalah penyelesaiannya adalah di Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu yang punya tempat, punya lingkungan. Itu nggak masuk Pak. Jadi hari ini kita sama-sama ada sesuatu kan berdiri tapi soal Ibu tahu aja. Jadi buat di sini apa ya? Ada yang sama ya, berdiri. Jadi itu makanya kita ada istilah berbasis masyarakat. Karena masalah itu tidak akan selesai Bu. Kalau yang puskesmas setiap ada bapak, ibunya harus gini, tapi ibunya nggak ngerti apa sih yang ngomong itu. Ya, jadi makanya hari ini sama-sama kita cari apa
kita. Jadi yang jelas pasti masalah kita adalah kebiasaan kita sehari-hari, Pak. Bukan kebiasaan saya maupun kebiasaan tugas di sini. Saya ini kalau tugas di sini salah tidak paham. Ibu, Bapak tahu cuci tangan? Tahu. Berapa langkah? Berapa langkah cuci tangan? Berapa langkah, Pak? Terus itu 6 langkah cuci tangan. Kenapa sih harus 6 langkah? Nah, itu dia. Coba bengong. Kenapa sih? Kenapa Bu dia harus cuci tangannya harus 6 langkah? Kenapa pas 1 langkahnya? Biar lama gitu ya. Biar bersih, oke. Ada alasan yang lebih penting. Bu boleh. Karena cuma boleh Paslon 2, paslon 3 saya berita saya sudah buntik itu. Nanti akan diajarkan sama teman-teman saya. Bapak Ibu kadang-kadang persoalan kesehatan itu simpel. Ketika Bapak Ibu suka mendengar, ya, hampir 95%, 90% umat bilang dari tanah. Gitu ya. Karena kita kadang-kadang lupa bahwa ini sudah bisa. Terus ibu-ibu pakai daster, kalau dasternya dulu kan namanya diare. Kenapa anak namanya diare? Kenapa masalah penyembuhan dan tidak penting lainnya yang akan dijelaskan oleh Tuhan. Kadang-kadang kita selalu protes ke dokter, lo kenapa saya diare lainnya? Ibu ganti daster, jangan sebulan sekali baru dicuci. Kemudian kebiasaan juga karena mencuci tangan pakai apa? Pak? Sabun, oke. Terus kayak apa? Air yang mana? Nah, itu air yang mana? Jangan dibobokkan. Ada satu pengalaman saya di Lampung di sana. Mana tadi dia? Air pompon satu. Air pompon satu. Jadi kalau makan di situ aja ramai-ramai. Coba tadi dia. Jadi nanti buat semua bumbu masuk di situ, gitu. Nah itu salah, ya. Kemudian kadang-kadang kita lupa, juga di rumah makan lagi, rumah makan, cuci tangan, ada lap di situ. Nah, rame-rame jadi resepnya rame-rame banyak. Jadi kita malamnya makan kenapa? Artinya habis makan itu ya deh, sekitar Terus diingat Bapak Ibu ada ini jadi penemuan ini. Jadi saya ada ingin membuka pembahasan Bapak Ibu apa sih hubungannya berarti kenapa sih STBM itu perlu? Nanti akan lebih detail sama ini apa sih proses terjadi kenapa bisa terjadi seperti itu? Startnya kok tiba-tiba muncul ya seperti itu. Coba tadi saya bilang di rumah makan. Dari tadi Pak bilang rame-rame di situ, kemudian Bapak makan yang lain. Ada penyakit yang sangat berbahaya, ya Pak, yang sangat berbahaya bisa lewat peringatan. Kebayang kalau tadi Bapak cuci tangan rame-rame, ini bilang rame-rame. Nah, bagaimana bisa cuci tangan nanti dijelaskan ke Bapak. Bapak tahu ya tidak? Ini sangat berbahaya. Bu, ayo dulu. Apa ya? Hepatitis B, Pak. Ya, saya kebayang ya dengan tangan itu, penyakitnya hepatitis B saatnya adalah sebenarnya lebih bahaya daripada HIV/AIDS. Penyebaran yang lebih cepat dan kematian juga lebih cepat. Jadi terhadap hepatitis B, amarisme dan hepatitis C. Makanya Pak ya, itu Bapak jadi pegang gitu. Ya, masalahnya Pak, kita tidak berlima Pak. Makanya kita belajar sama-sama Pak ya, dan juga belajar karena permasalahan di sini juga beda. Bagaimana dengan MCK kita? Nah, itu kan nanti akan kita bahas Pak ya. Kemana sih perginya? Di masjidnya, ngomongnya biasa Pak. Itu yang kita buang tiap pagi. Nah, itu mana larinya gitu ya? Jangan-jangan kumpulnya di rumah Pak RT.
kemudian di situ banyak lalat. Bapak harus ingat ada faktor-faktor penyebab penyakit hewan ya. Faktor-faktor penyebab penyakit itu ada beberapa dampak, ya. Teorinya itu dampak, baik itu dari faktor individu sendiri, kemudian faktor lingkungan, kemudian faktor penyakitnya, dan yang faktor penyebab ya. Penyebab penyakit apa? Yang terkenal apa? Menyebabkan yang memindahkan bakteri ke makanan apa? Itu perasaan. Kemudian ternyata faktor lingkungan itu hampir 30% lebih Pak, 40% faktor penyebab terjadinya penyakit. Makanya kita hari ini berbicara tentang sanitasi total berbasis masyarakat. Karena sanitasi tidak hanya masalah bersihkan, tapi dia masalah air, masalah cuci tangannya, masalah udara di rumah, masalah pencahayaan di rumah. Kita bersyukur Bapak Ibu bahwa kita dalam negara tropis dapat apa ya? Kita dapat sebagai negara panas tropis. Karena dengan kita membuka seperti ini, matahari masuk, itu membunuh kuman penyakit. Gitu ya. Jadi kita harusnya selalu bersyukur Pak, bahwa itu makanya kita bersyukur kita tinggal di Indonesia. Gitu ya Pak ya, seperti itu. Ya, itu nanti akan dijelaskan oleh teman-teman. Kalau beberapa salah, saya mohon Bapak Ibu semua bisa mengikuti dengan baik, bisa kita jangan takut-takut Bapak Ibu ya, nanti bukan kita diskusi saja. Kita diskusi ya, kita punya pelanggaran ada masalah. Tapi nanti kalau masalah baru mencekat, jangan ke saya, ke Pak RW aja. Ya, terima kasih atas waktunya, atas kesediaannya hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita bermanfaat semua ya, apa yang kita menjadi manfaat bagi kita semua, bagi kita. Karena yang paling penting itu tuh bagi kami adalah populer. Jadi Bapak tahu hari ini, tolong sampaikan kepada tetangga, sampaikan kepada anak-anaknya. Terutama anak remaja. Yang Ibu dapat hari ini, tolong sampaikan itu. Sehingga ilmu kita akan terus menerus. Seperti itu ya. Ilmu yang terus menerus ibadahnya Bapak. Nah, itu ya seperti itu ya. Itu Bapak Ibu termohon atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ali atas sambutannya. Nah seperti itu ya Bapak dan Ibu semuanya. Ada apa sih mengenai stunting dan STBM ini? Nanti akan dijelaskan secara lengkap oleh tim kami dari Puskesmas Bahagia. Nah Bapak Ibu semuanya kita berada di lokasi mana ini? RW berapa? RW 10. Nah gimana? Ya tentunya kita sudah kedatangan juga Bapak RW-nya ya. Bapak terima kasih telah memfasilitasi untuk acara kegiatan hari ini. Maka dari itu kami persilakan untuk Bapak mengisi sambutan. Ya, Bapak RW. Bapak RW 10 kami undang untuk menyampaikan sambutan, menyapa warganya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Bapak Kepala Pusat Petani, negaranya. Yang terhormat Bapak Ibu, saudara dan saudari yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah hadir dalam undangan kami. Mudah-mudahan dalam penyuluhan dari tim Puskesmas Bahagia ini bisa menggerak di hati Bapak dan saudara-saudara Bapak sekalian. Ya, semoga dari kami wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak RW yang sudah menyapa warga ya. Kalau begitu selanjutnya apa? Sambutan tadi udah. Ya udah. Nah ini yang ditunggu-tunggu berarti ya. Sebelum Udah siap untuk mengikuti acara hari ini? ya tepuk tangannya kalau dong untuk kita semua. Ya, Masih semangat ya. Oke. Sebelum penyampaian materi mengenai STBM dan santri. Nah kita kedatangan Bu Bidan nih. Kebetulan Bu Bidan ini mau memberikan informasi mengenai KB Ya, atau betul. berencana. Takutnya, kenapa ibu-ibu bapak-bapaknya juga ikutan hadir ke sini? Kenapa nggak ibu-ibu aja misalnya gitu ya? Nah ternyata tentang penyuluhan KB itu bapak-bapaknya juga harus tahu ya, biar
kami ibu-ibunya gitu. Ya betul, langsung aja mau Boleh. Ibu biasanya udah Gak sabar ya untuk memberikan penjelasan. di sini. Kita panggil aja. Ya, kita panggil aja langsung yang akan menyampaikan materi untuk pelayanan KB dan penyuluhan KB yaitu Bidan Dina Amalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat lah ibu sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Yang gimana namanya ibu bapak-bapak? Mantap ya. Matur nuwun atas waktunya Bapak RW ya. Saya selaku bidan perkenalan dulu ya. Saya katanya Pak nama saya ya Pak ya. Nama saya Bidan Dina. Kebetulan saya bertugas di UPTD Puskesmas Sukahaji mulai dari tahun 2022 sampai sekarang. Nah hari ini karena untuk mempersingkat waktu perkenalannya itu aja dan ya. Nah ini Pak, saya mau menjelaskan sharing aja ya sekitar sharing. Terima kasih mau menjelaskan tentang stunting dan apa hubungannya dengan KB. Ya, sekarang kita mulai belajar dulu Pak. Nah ini apa sih stunting itu? Ada yang tahu Bu? Kurang gizi, anaknya pendek ya. Nah, tapi kalau pendek udah pasti stunting nggak Bu? Iya betul, pinter ya ibu kadernya. Bapak juga harus tahu ya Pak ya. Jadi yang pendek belum tentu stunting, kalau stunting sudah pasti pendek betul ya. Nah ini stunting adalah keadaan kekurangan gizi pada bayi di 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak ya Pak ya. 1000 hari kehidupan itu berarti sampai anak umur berapa? 3 tahun? 5 tahun? Dihitungnya dari hamil. Iya dari hamil 9 bulan ditambah usia balita sampai 2 tahun. Itu namanya 1000 hari pertama kehidupan ya. Jadi kalau anaknya sudah di atas 2 tahun dia sudah stunting, itu akan tidak mudah untuk diperbaiki ya. Jadi kalau sudah stunting, sudah pendek, sudah gagal kembang, nggak bisa apa-apa, itu kalau sudah di atas 2 tahun tidak bisa diperbaiki. Tapi kalau belum 2 tahun itu masih bisa diperbaiki. Oke, lanjut ya Bu. Nah ini Bu, tadi yang saya bilang stunting pasti tubuhnya pendek, tapi tubuh pendek belum tentu stunting. Oke, sepakat ya? Baterainya habis Mas. Mas di dia. Nah ini Bu, ada siklus terjadinya stunting. Tadi ya Bu, tadi ketika seorang remaja kurang gizi dan anemia Bu, diwaspadai akan mendapatkan keturunan yang stunting ya Bu ya. Makanya kenapa juga sekarang calon pengantin wajib periksa kesehatan ke puskesmas ya Bu ya. Ada yang hafal? Anak saya mau nikah, tapi sama KUA kelurahan harus punya surat sehat dari puskesmas. Nah ini gunanya apa? Ini Bu, untuk mencegah terjadinya stunting. Dimulai dari pranikah anak masa remaja. Ya, di puskesmas apa yang diperiksanya Bu Bidan? Diperiksa cek lab lengkap, tekanan darah, gula darah, imunisasi, diukur rintang lengannya. Jadi ya, kalau yang perempuan kalau kurang dari 23,5 berarti itu kekurangan energi kronis. Ya, kalau sudah kekurangan energi kronis, apa selanjutnya puskesmas memberikan? Biasanya puskesmas memberikan edukasi. Teteh wajahnya sedang makan yang tinggi protein. Tinggi protein kayak apa Pak? Daging, betul. Telur, betul. Terus? Sayur. Tempe, betul. Gak usah kamu tempe
Biasanya ibu-ibu kalau hamil apa bu keluhannya? Pusing, terus apa lagi bu? Lemas, betul 5L ya bu ya. Lemas, lebih bersih, lemas, royok, ya. Nah itu. Terus bu, nah ini wajib sekali ya walaupun mual dan muntah tetap harus mendapatkan isi ya. Jadi apa makanya sedikit tapi sering. Ya, ibu hamil jangan banyak dimakan. Ya, ada ibu yang jadi orang tuanya. Nggak boleh itu ibu hamil nggak boleh itu kan. Jadi ibu hamil kan nggak mau makan apapun. Padahal ibu hamil itu ibu yang sehat. Kalau dia pengen apa, boleh bu, jangan dilarang. Ya, semasuknya. Kalau buah makan bu, bergizi kemudian. Kalau dia makannya nggak terlalu banyak dan tidak terlalu berlebihan, tidak menyebabkan keguguran. Ya, asal masih dalam porsi kecil, tidak berlebihan. Ya, kata Romaina aja yang berlebihan itu baik. Ya bu, saya sedang saja ya. Gitu. Terus kemudian bu, kalau hamilnya itu tidak sukses, misalkan ibunya hamilnya PET, berat badannya terkecil, HB-nya anemia. Terus apa bu menyebabkan bayinya lahir bayinya di mana? Kalau ibunya kan nggak anemia, kekurangan energi kecil, tidak normal, tidak normalnya yang normalnya berapa bu? Yang normal berat badan bayi di atas 2,5. Bilangnya udah pernah ngajuin. Ya, kalau kurang dari 2,5 nanti bu imunitasnya menjadi rendah. Oh iya, berarti Makanannya tidak cukup, pola asuhnya keliru, Tapi nanti dan kalau sanitasi serta lingkungannya buruk. Nah ini bu yang menyebabkan kenapa sih saya harus menyampaikan siklus terjadinya stunting? Iya, Maka nanti hubungannya takutnya gitu sama lagi, SPDM, mending amannya tuh 7 bulan, berbasis masyarakat. jadi hitungannya tuh Karena apa? pertama. Ada hubungannya Tapi itu. jangan janjiin Hidup juga, di lingkungan langsung dengan terima ya Pak ya. yang kurang Jadi memadai, kan emang itu syaratnya bisa menyebabkan yang bisa stunting. ngajuin UHJT Saya mau tanya kalau di 6 sini bulan enggaknya. BAB-nya Nanti di sini mudah-mudahan di ACC. Ngawinnya kemana saya tanya? Oh, BDP Pak. Oh BPP, nanti saya pilih hubungan itu atau PAM? Oh DPAM ya. Udah bagus sih ya, bagus ya. Ya. Berapa persen, Mbak? Ya. Berapa persen Pak? Ya. Berapa persen yang pakai itu? Udah bagus dong. 90% Nanti kalau PAM Pak. nanti dicek sama petugas Bu. Nah, nanti ada yang ngecek lapangan adanya Pak ya. Nah, terus kita lanjut ya. Setelah itu terjadilah balita stunting tumbuh menjadi remaja yang mungil, ya sampai usia dari 2 tahun ya tadi yang saya bilang. Jadi dari hamil sampai melahirkan dan sampai bayinya usia 2 tahun. Ya, oke, next. Nah ini bu, penyebab stunting yang pertama praktek pengasuhan yang tidak baik. Biasanya ibunya kurang pengetahuan tentang kesehatan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Yang kedua, 60% dari anak usia 0 sampai 6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif. Di sini ada yang ASI eksklusif, Syuk? Ada yang ASI eksklusif? Ya belum, ASI eksklusif dari umur berapa bu? Dari bayi lahir sampai 6 bulan. Hanya ASI saja ya. Gak dikasih susu, gak dikasih madu, gak dikasih air putih. Iya betul ya, bagus ya. Jadi harus ASI eksklusif usia 0 sampai 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan baru MPASI. MPASI itu berarti makanan pendamping ASI ya. Kemudian untuk terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC atau kehamilan, postnatal dan pembelajaran dini yang
berkualitas. 1 dari 3 anak usia 3 sampai 6 tahun tidak terdaftar di PAUD. Nah, kalau di sini ada PAUD nggak Pak RW? Nggak ada ya? Terus 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi yang memadai. Nah, ini di sini ada yang lagi hamil? Kebetulan nggak ada ya? Itu yang hamil kebetulan ya? Tapi nggak lain-lain ya? Nah, ini Bu biasanya keluhannya udah masih kayak mual, minum tablet tambah darah makin mual, padahal bisa efek samping saya ibu ya. Jadi efek samping dari tablet tambah darah mual, BAB-nya keras, BAB-nya warnanya hitam. Ya, jadi jangan sampai kenapa ya anak saya teh hamil dikasih obat sama pembidan. Jadi malah BAB-nya sulit, nah. Terus dari malah makin mual, tapi juga wajar ya ibu ya, karena efek samping dari tablet tambah darah seperti itu. Ya, makanya minumnya harus malam hari mau tidur. Ya, terus diimbangi dengan makan sayur dan buah. Ya, BAB-nya nggak terlalu seberat ya. Kemudian minta kehadiran anak di posyandu. Nah, ini tuh kadang-kadang teh kalau yang posyandu ada sakit ya. Udahlah nanti dicoba aja. Vitamin A ya yang banyak. Benar kan? Benar ya dia. Nah, harus memang tiap bulan harus selalu ada ya 100%. Terus tidak mendapat akses yang memadai ke layanan administrasi yang tadi itu makanya jauh. Jadi kemana? Jadi kemana Bu rata-rata? Nah, kemana? Jadi kalau dari sini kemana Bu? Ya udah aku mending dilebih aja daripada dan aku yakinnya belum dapat ACC juga sih. Soalnya sakitnya udah tuh. Oh, yang lebih dekat di sini daripada di sana. Oh gitu, nggak ada akses Kalau ke RW 2 nanti gimana Bu? Ya kalau kebabakan Dekat. Jadi kartu BPJS nya bisa dipakai. Iya itu, jadi kita lagi ada pembangunan tuh puskesmas membantu ya dok ya. Iya. Di RW juga tolongan. Kalau memang ada jauh puskesmas gaji, ibu-ibu bisa datang ke puskesmas babakan. Ya, cuma belum tahunya. Belum. Nanti kalau udah Nanti disampaikan. kita sampaikan lagi. Ya aksesnya terlalu jauh terus ke haji. Ya. Biar BPJS nya bisa dipakai. Dan dia BPJS juga mendaftar dan aktif ke bapak ibunya. Ada kan setelah sudah punya BPJS tapi karena tidak pernah ke puskesmas, jadi tidak aktif. Nah, ada bapak ibunya. Nah itu. Jadi manfaatkan BPJS. Kemudian hari-hari itu kurangnya akses ke makanan bergizi. Terus katanya makanan bergizi teh mahal. Padahal Bu, makanan bergizi itu harus mahal. Tahu, tempe, ikan, telur, saya rasa masih mampu ya Pak ya. Nah, itu jangan sampai seberapa terus ya. Si Bapak seberapa terus ya Pak ya. Nah, kemudian ini Pak, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Kalau di sini ya, sanitasinya ke PDAM ya. Oke. Kemudian kalau air bersih, Pak dari mana Pak air bersihnya? Dari PDAM airnya itu buat untuk minum. Nggak ada yang isi ulang galon? Ada yang isi ulang galon. Iya. Nanti kita lebih bahas lagi di STDM ya, materi STDM. Kita next dulu. Nah ini Bu, apa sih dampak dari stunting? Stunting atau terdiri adalah kondisi gagal
Ini rumit ya Bu ya? Ya. Nah, ini adalah yang stunting. Ya. Otaknya seperti ini Bu. Kosong. Ya. Cuma ada sedikit isinya. Ya. Gagal tumbuh, berat lahirnya rendah, kecil, pendek, kurus. Terjadi hambatan perkembangan kognitif dan motorik, gangguan metabolik pada saat dewasa, risiko penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas, stroke, dan penyakit jantung. Ya, Ibu. Next. Nah Ibu, ini bagaimana KB mencegah stunting? Nah Ibu, salah satu upaya pemerintah untuk meminimalkan risiko stunting adalah dengan mengatur jarak kelahiran melalui KB pasca bersalin. Di sini masih banyak saya temui pasien-pasien yang bisa lulus TK, anaknya 7. Ya betul, tahun 1. Ada yang 12 tuh, kayaknya mau bikin ke sebelah bola ya. Nah itu hati-hati ya Bu ya. Ini itu zamannya sudah tahun 2024, masa sih mau punya anak terus ya? Sedangkan pendidikan mahal, ekonomi juga semakin mahal. Apakah di sini masih ada yang mitos banyak anak banyak rezeki? Ada nggak yang masih menganggap banyak anak banyak rezeki? Ada Bu? Ada yang nah itu harus diluruskan ya Bu ya. Banyak anak bukan banyak rezeki. Biaya pendidikan, biaya kesehatan, meskipun dibilang gratis, tapi kan tetap ada uangnya. Uang buat saku, uang buat seragam, uang buat jajan, uang buat beli buku, ya. Jadi lebih baik anak sedikit tapi pada pintar, atau anak banyak tapi gak pada pintar? Itu sedikit tapi berkembang, pintar, betul sekali, ya. Kalau pintar pokoknya mah dari suku haji ya. Nah ini Bu, apa sih KB pasca salin? KB pasca salin itu adalah metode kontrasepsi yang digunakan pada masa nikah sampai dengan 42 hari setelah melahirkan. Tujuannya apa? Untuk mencegah terjadinya kehamilan yang terlalu dekat. 4T, ada yang bisa didetik nggak? 4T itu apa? Terlalu dekat. Ya betul. Terlalu tua. Betul. Terlalu muda. Betul. Ada hadiah katanya Bu, buat yang jawabnya benar. Tadi yang benar ya, orang terlalu itu terlalu muda, itu berarti kurang dari 20 tahun. Terlalu tua, lebih dari 35 tahun, betul. Terlalu sering, berarti lebih dari banyak, lebih dari 4 kali melahirkan lainnya. Terus terlalu dekat jaraknya, yaitu kurang dari 2 tahun. Bukan ada sekolah uji Bu, atau uji cenanya. Terus ini Bu, tujuan yang kedua mencegah kejadian kehamilan yang tidak diinginkan. Ya, kadang-kadang di sini masih saya banyak temui usia-usia di bawah 15 tahun, ada yang sudah Jumlah TK ibu-ibu ya kehamilan tidak diinginkan. Akhirnya apa? Anaknya kecil, kurus, dibawa ke rumah sakit lahirannya, lahirnya 1,6, 1,7,
bapak-bapak ibu-ibu untuk wilayahnya aktifkan Karang Taruna, aktifkan kegiatan yang positif ya. Kalau mau undang kita puskesmas boleh, maka kita bisa menjadi fasilitator untuk kegiatan di masyarakat ya. Jangan sampai ada kejadian anak di bawah 15 tahun sudah hamil. Nah, banyak ya. Orang-orangnya ini Nah itu airnya apa ya, diadakan kegiatan-kegiatannya bukan menjadi positif hamil ya, tapi kegiatan yang positif ya. Bukan bukan positif hamil, tapi kegiatan yang positif membangun desa atau kelurahan yang bagus ya. Terus yang ketiga, ini mencegah hilangnya kesempatan BKB setelah melahirkan karena alat kontrasepsi yang tidak tersedia. Mungkin kalau di Kota Bandung kayaknya nggak mungkin alat kontrasepsinya nggak ada ya Bu ya? Selalu banyak tapi Kang punten HP aku, Kang. HP aku punten. dan ketersediaannya. Di sini ada nggak Bu yang nggak boleh KB sama suaminya? Soal banyak tuh apa ya nggak boleh KB? Nah itu Pak wajib ya, wajib ber-KB ya. Terserah mau KB yang jangka pendek atau mau KB yang alami. Kan ada yang alami ya, coitus interruptus. Nah sabut dikeluarkan di luar ya, itu juga KB ya. Benar? Benar apa ya? Gitu. Atau kondom, atau pil, atau kalau tahu HIUD ya, atau di implan. Gimana pembiayaannya? Kalau pakai BPJS gratis ya, di puskesmas juga haji. Kayaknya kalau nggak pakai BPJS paling umum, paling juga kalau umum tuh kalau suntik cuma 20.000 ya. Kalau pil sama kondom berapa Bu? Gratis, kudu bayar walaupun nggak punya BPJS ya. 3 juta. Ada dua. Dua benar ya. Bisa disalahgunakan. Oh 2 kali digabung Kang. Lagi puasa Pak, siang lagi Pak. Lagi puasa. Nah ini tadi apa ya Bu? 4 terlalu tadi ya, terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak, sama terlalu banyak atau terlalu sering. Dia ini Bu memberikan nutrisi, stimulasi, kesehataan ibu, keselamatan mengatur dalam kehamilan, menjaga dalam kehamilan, sama mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Nah penggunaan KBPP atau masa persalinan pada ibu bersalin itu sangat penting Bu, karena kembalinya kesuburan pada seorang ibu setelah melahirkan itu tidak bisa diprediksi. Contohnya, Bu, Adil harus melahirkan, mahanya tuh head. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak ya. Habis itu melahirkan tapi tuh head, nggak cash, harusnya kan langsung cash ya Bu ya. Dia ketahuan kesuburannya ya. Akhirnya diangkut pun, kamu dikawinnya buruan head. Ternyata hamil dulu ya. Kenapa sih terjadi kehamilan? Karena apa Bu? Kalau ibu-ibu sedang melahirkan, itu kan ibu-ibu menyusui. Nah, kalau menyusui itu mengganggu hormon dari menstruasi. Akhirnya dia tidak keluar si haidnya. Jangan tunggu haidnya keluar baru dipakai ya ibu. Jadi ketika setelah melahirkan sudah 40 hari atau 2 bulan, layaknya sudah ke puskesmas atau ke bidan atau ke klinik untuk di KB. Tidak perlu menunggu datanya menstruasi atau haid. Jadi ya, kalau menunggu datanya haid atau menstruasi, ya tadi tidak bisa diprediksi. Semakin sering menyusui, semakin tidak terjadi menstruasi. Karena apa? Menyusui aktif secara eksklusif itu bisa menjadi salah satu KB alami. Ya, kayak misalkan dikeluarkan di luar itu kan KB alami. Menyusui juga sama KB alami. Tapi syaratnya apa? Menyusuinya harus sering, setiap 2 jam
sekali. Ya, jadi bayangkan ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau istrinya ada yang melahirkan 40 hari, ayo berapa? Nah, 40 hari ketika KB jangan ada ular ya. Tunggu di KB, habis di KB boleh ya. Dari KB ya kita KB boleh. Ya gratis. Tapi kan jangan koyo ya. Boleh ya. Nah itu jadi ibu-ibu saya kali pesan jangan nunggu men langsung 40 hari atau 14 jangan ditolak bapaknya atau suaminya langsung kan ya kalau udah SKB mangga mau sehari 3 kali 6 kali silahkan ya terus nah ini bu resiko yang dapat ditimbulkan oleh kehamilan tidak diinginkan pada ibu pasca melahirkan. Jika kehamilan dilanjutkan, maka berisiko menyebabkan komplikasi kehamilan dengan kondisi 4T. Resiko pada janinnya terhambat, janinnya berat badannya akhirnya rendah. Jika kehamilannya diakhiri, maka resiko terjadi komplikasi aborsi yang berujung pada kematian ibu. Ya. Nah itu tindakan aborsi ini dilarang, ya kecuali atas indikasi kesehatan. Ya misalkan ibunya penyakit jantung stadiumnya 3 atau 4 wayangnya itu berarti harus dikeluarkan ya. Tapi kalau tidak ada indikasi medis itu tidak diperbolehkan aborsi. Yang kita sudah disumpah jabatan tenaga kesehatan tidak boleh melakukan tindakan aborsi. Ya kalau ada yang mengikuti itu laporkan saja, itu sudah dapat hukuman minimal penjara kurang lebih 20 tahun. Ya. Biasanya kan kalau ibu-ibu setelah melahirkan luas ya dia kalau hamil luas luasnya tuh bayinya masih sedikit benar-benar tiba-tiba diperiksa ke bidan kalau disuntik tidak ada yang musik di perutnya ternyata hamil 4 bulan berubah ya tapi apa kalau sudah terjadi seperti itu ya masih dilanjutkan ya kuburin sebelum terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Bayangkan tadi saya bilang sebelum 40 hari cepat-cepat di KB, jangan sampai nunggu menstruasi ya. Oke lanjut ya. Nah ini bu, untuk menjaga situasi seperti ini di atas penting bagi ibu pasca bersalin menggunakan alat kontrasepsi sesegera mungkin. Paling penting KB pasca salin merupakan upaya strategis dalam penurunan angka kematian ibu bagi balita mencegah stunting. Nah ini bu, KB pasca salin. Manfaatnya bu, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, meningkatkan keharmonisan keluarga, memberi kesempatan ibu untuk menjaga organ reproduksinya, tumbuh kembang anaknya terjamin, terpenuhinya kebutuhan ASI eksklusif 6 bulan dan dilanjutkan menyusui. Nah ini ibu sebagai bahan informasi juga, kalau ada amit-amit 2 bulan misalkan anaknya masih 6 bulan kan masih menyusui, ternyata tiba-tiba ibunya hamil lagi. Nah itu kita boleh nggak menyusui bayinya? Boleh, alasannya apa Pak? Oh bayinya butuh susu itu ASI. Kalau yang tidak boleh ASInya nggak ada. Saya lucu ya. Jadi jawabannya kalau ada kasus ibunya punya bayi 6 bulan masih butuh ASI, ternyata dia hamil lagi, itu ASInya tidak boleh disusukan kepada bayi yang 6 bulan. Kenapa? Karena itu akan mengkhawatirkan kondisi janin yang dikandung oleh ibunya, akan bisa menyebabkan keguguran. Ya. Nah kalau juga bisa jadi kemajuan juga ada juga yang
lebih ininya Pak terjadi takutnya keguguran. Karena ini suka lihat ya kalau orang lahiran suka dikubur asinnya kayu darahnya. Ya, ya kalau sama bapaknya boleh, sama kita juga dia kalau lahiran gimana nggak Bu? Ya, karena apa? Kayu darah itu ada hormon oksitosin. Kalau ada hormon oksitosin, semakin dipenyot, dia semakin mulus. Kalau semakin mulus, dia takutnya keguguran. Kalau belum waktu nyaman, kecuali kalau sudah 9 bulan, sudah mau melahirkan, semulus-mulus, biasanya suka kemudian, Kak, coba dirangsang, ya, susunya, ya, itu makanya kenapa kalau ada bayi 6 bulan hidupnya hamil lagi, tidak boleh disusui, ya, karena mengalami kontrasi, betul Pak, ya, gitu, ya, terus, oh udah selesai ya waktunya ya, oh nanti Bu, udah waktunya udah selesai nih, ternyata, coba berapa menit lagi? Nah ini Bu, metode kontrasepsinya yang saya mau ini ya Bu ya. Jangka panjang mana aja Bu? IUD, betul? Implan, betul? Steril, betul nih Bu, steril itu tubektomi dan vasektomi. Kalau tubektomi steril untuk perempuan, kalau vasektomi untuk laki-laki. Kemudian ini yang non NKJP. Tadi Bu, amenorelaksasi itu maksudnya ASI ya Bu ya. ASI sampai 6 bulan, kondom, pil, suntik ya. Kemudian, nah ini kesimpulannya Bu. Yang sebentar lagi ya. KB pasca salin merupakan upaya pencegahan kehamilan menggunakan alat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai dengan 42 hari setelah melahirkan. KB pasca salin bertujuan untuk mengatur jarak kehamilan dan menghindari kehamilan tidak diinginkan, sehingga keluarga dapat melaksanakan kehamilan dengan aman, sehat, dan terhindar dari stunting. Nah, ini Bu, meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat atau manusia sejak dini dengan mengatasi persoalan stunting. Pada tahun 2045, Indonesia genap berusia 900 tahun. Rentang 2020 sampai 2045, 70% penduduk Indonesia dalam usia produktif 15 sampai 64 tahun. Sudah, terima kasih. Bersama kita bisa bersinergi bagi bangsa. Sudah yang Ibu, ada yang mau ditanya kira-kira? Sudah cukup? Pas ya? Alhamdulillah. Matur nuwun Bapak-bapak dan Ibu atas waktunya. Apabila ada salah-salah saya ucap, salah-salah kata atau tidak saya mohon maaf untuk memang berarti saya sendiri. Kalau ada kebaikan dari saya, mohon yang dimaafkan. Atur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bidan Dina atas tadi informasinya tentang penyuluhan keluarga bencana ya. Ini sekarang bapak-bapaknya juga udah mulai mengerti ya. Tadi ketawa-ketawa gitu ya. Di masjid ngomongin yang seperti itu bapak-bapak ya. Baik, kita langsung aja ke materi yang kedua tentang rembuk stunting. Ada yang sudah mendengar atau sering mendengar tentang stunting? Bapak-bapaknya belum, sudah berarti ibu-ibunya yang udah gak pernah diceritain ya? Atau memang di RW 15 emang gak ada yang stunting? Gak ada? Gak ada. Ada satu, tapi tidak terlalu stunting banget ya. Oke, lebih jelasnya lagi akan disampaikan oleh ahlinya. Ahlinya itu dari petugas gizi Puskesmas Sukaraji, PPG ya, kepada PPG dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu masih semangat enggak? Bapak masih? Udah lapar? Mau snack lagi enggak? Boleh cina dong, snack lagi katanya dong. Benar banget. Atau mau juga Pak ya? Iya, lanjutan dari yang tadi ya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang stunting, bagaimana berpengaruhnya dengan KB. Sekarang saya mau menjelaskan bagaimana peran kesehatan lingkungan terhadap stunting.
ibu bapak-bapak nih. Apa aja ayo? Di lingkungan kita sehari-hari yang berpengaruh banget dampaknya terhadap stunting. Bersihan, bener banget. Terus apa lagi? Lingkungan, makanan, benar. Nah, ini ada 5 pilar STBM pencegah stunting. Tadi udah tahu nggak STBM apa, Pak? STBM itu apa? Betul, sanitasi kota berbasis masyarakat. Jadi di sini tuh kita tuh mau pendekatan gitu ya ke masyarakat untuk merubah perilaku melalui pemberdayaan masyarakat agar dapat mengurangi kejadian penyakit diare gitu ya. Biasanya penyakit diare itu disebabkan oleh apa sih, Bu? Makanan, terus lingkungan, karena apa gitu ya? Kotor. Siapa matinya kotor? Tangannya kotor. Jadi udah pada tahu langkah cuci tangan yang baik dan benar kayak gimana? Tidak? Oke, siapa yang mau tahu? Ada yang mau tahu? Ada yang mau itu nggak praktek sama saya di depan? 2 orang, 1 cowok, 1 cewek boleh. Ayo nanti kasih hadiah sama kita. Ayo siapa? Ayo yang muda, boleh dulu. Laki-laki 2, perempuan 1, ayo nanti dapat hadiah. Ayo Pak, ayo dulu aja. Boleh ya Pak? Ada jangan dulu ya. Boleh lagi satu lagi, boleh? Teh April sama Teh Eji ya. Teh Eji nanti kita praktekkan. Kita praktekkan dulu cara cuci tangannya. Di depan atau kayak di ujung? Biar kelihatan ganteng dan cantik. Di tengah. Warga RW 10. Jadi siapa namanya? Namanya siapa? Iqbal Ramadan. Smash. Bukan. Ini ibu siapa? Lilis. Ini siapa? Aska. Kita di sini mau mempraktekkan ya. Jadi bisa bareng-bareng. Cara cuci tangan Aska kayak gimana sehari-hari? Pakai apa dulu? Boleh. Sekarang ibu kayak gimana cara cuci tangan sehari-harinya kayak gimana? Pakai air yang mengalir. Mantap. Asik. Langsung pakai air, Ya. pakai sabun, kocok-kocok. Terus dilapnya kemana Pak? Ke baju? Pakai lap, pakai hordeng. Pakai tisu. Boleh. Gimana sih Teh Eji yang cara yang benarnya kayak gimana? Jadi bapak-bapak kalau mau cuci tangan itu ada rumusnya, namanya tepung selaci puput. Ada singkatannya kata ibu-ibu bapak. Tepung selaci puput. Katanya apa dulu Pak? Ayo bareng-bareng. Tepung selaci puput. Kalau lagi? Apa itu tepung selaci puput? Nah, kalau tepung selaci puput itu kepanjangannya ada 6 langkah ya Bu ya. Boleh sambil dipraktekkan aja bareng-bareng. Telapak tangan ayo Pak. Telapak tangan pakai sabun. Nah, dikosok-kosok. Ayo Pak, dipraktekkan Pak. Telapak tangan pakai sabun. 5 detik ya. 4, 5. Langsung tepung. Berarti punggung tangan masuk keluar ya di mesinnya. Tarik keluar. Siap, biar ciumannya nggak bawa lagi ke dalam. 5 detik. Sekarang sela-sela jari.
mengunci. Jadi tadi kan udah sela-selanya, sekarang bagian daunnya belum, jadi kita kunci-kunci sama 5 detik ya. Nah, sekarang Itu bapak-bapaknya malah bengong ya tuh. ya bapak-bapak, ayo. Kan semangat dong, yang semangat dong. Putar ibu jari. Ini sepertinya bapak-bapak terpesona ya sama Kak Ezi. Ganti Asep. Putar-putar kuku jari. Habis itu apa? Setelah itu dibilas. Pakai apa dibilasnya mas? Pakai air mengalir. Terus diulang pakai tisu. Kalau nggak ada tisu, daster. Kalau ibu-ibu ya daster. Jadi tadi ada berapa langkah bu? Nah, ya. Singkatannya apa tadi? Tepuk, selaci, puput. Gitu. Jadi, kita baik lagi, baik banget. Boleh? Jadi sekarang cuci tangannya harus pakai sabun dan air mengalir dengan 6 langkah ya Bu ya. Jadi jangan gini ya, jangan cuci tangannya jangan diimut-imut. Imut apa tuh? Jilat-jilat di lamotan. Kalau ini ada yang nanya kalau nggak punya air yang mengalir gimana? Pakai gayung, tapi dicitukin dari alir di situ Bu. Jadi jangan gayung dimasukin ke gayung. Jangan dikobok, jangan dikobok. Kalau di pecel lele gimana? Pecel lele. Sekarang pecel lele udah canggih. Udah ada grogi apa? Ember yang mengalir gitu. Kalau misalnya pecel lele yang nggak ada berarti ganti tempat pecel lele ya. Cari yang ada cuci tangannya. Gitu. Terima kasih Pak Iqbal, Bu Lilis dan Raska. Boleh dikasih snack? Boleh tepuk tangan semuanya. Dapat snack nih double. Jadi nanti kalau Oke, terima kasih banyak. Jadi tadi udah mau dipraktekkan nggak Pak Bu di rumah? Mau ya? Insya Allah ya. Oke, ini sekarang ada 5 pilar STBM untuk Santi. Yang pertama apa ini Bu? Boleh dibacakan? Stop buang air besar sembarangan ya. Jadi di sini bapak sama ibu buang air besar di mana Pak? Boleh, saya ada yang sembarangan nggak? Nggak ada yang sembarangan. Terus nanti kotoran manusianya dialirinnya kemana Bu? Got atau sungai? Got. Gotnya itu terbuka atau tertutup? Tertutup. Oke, yang kedua apa Bu? Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Jadi jangan air aja ya, jangan sekedar basah ya. Jadi harus pakai sabunnya. Yang ketiga, pengolahan air minum makanan rumah tangga. Di sini air minumnya dapatnya dari mana ibu-ibu bapak-bapak? Dimasak ya diodok. Udah tahu caranya gimana kalau yang diodok? Harus sampai apa? Mendidih. Mendidihnya sampai segini kayak gimana? Belum. Yang lama. Sampai saat nggak Bu? Kalau misalnya nggak punya meteran suhu bisa sampai gelobak-gelobak atau enggak pada kalau pakai teko kan sampai bunyi ya. Nah itu ditunggu 5 menit dari teko itu berbunyi. Jadi jangan pas tekonya bunyi langsung dimatiin, jangan, itu kumannya belum habis 100% seperti itu. Yang keempat, ada yang isi ulang ya. Isi ulangnya sudah terpercaya? Tidak tahu. Bagus mana? Dari mana? Air itu isi ulang itu tergantung dari isi ulangnya. Kita juga waktu itu sempat mengecek ya dari petugas kesehatan lingkungan air isi ulang gitu. Ada yang emang
masih terkontaminasi, ada yang bagus nanti dijelasin sama petugas kesehatan lingkungan. Oh sekarang aja. Pak, tadi kan bagus mana air di silang, air bodol, sama air mineral ya Pak ya. Kalau untuk bagusnya mau bagus air mineral ya Pak ya, kayak misalkan aqua, apa. Tapi kan kalau itu tuh harganya lumayan juga ya, satu galonnya tuh lumayan mahal gitu. Kebetulan Bu pekerjaan kami itu mengecek air. Jadi air minum, air bersih, kita cek kadar bakterinya, cek kadar kimianya. Nah, sebagian besar yang kami cek di depo-depo Sukahaji, memang hasilnya masih ada yang belum memenuhi syarat. Jadi saya sarankan kalau ibu-ibu di sini ada yang dari air biru nggak? Air biru. Nah, kalau air galon biru itu karena dia kan ada filternya ya Bu ya, jadi lumayan itu sudah bagus. Tapi kalau misalnya memang ibu-ibu masih ke galon-galon biasa, karena kan itu harganya lebih murah dan sudah diantarkan ya biasanya, gak apa-apa, asalkan saya sarankan kan kalau di dispenser suka ada pemanasnya Bu ya, atau jadi lebih baik dipanasi dulu di dispenser, atau kalau mau digodong lagi lebih baik lagi gitu. Dan kalau misalkan mau pakai air sumur atau air PDAM, digodong memang gak apa-apa, cuman kadang rasanya suka agak enak ya kalau digodong tuh gitu. Jadi saya sarankan kalau memang mau pakai air depot, dipanasi dulu tetap di dispenser gitu. Ya gitu, berarti harus digodok lagi ya Pak Bu. Digodoknya sampai mendidih. Berapa tadi sih? 70 ya? 80 gitu. Kalau misalnya nggak ada suhu tadi, nggak ada meteran suhu, dihitungnya 5 menit dari airnya tuh udah gelembang-gelembang. Gelembang-gelembang. Nih yang keempat apa Bu? Pak? Pengolahan sampah rumah. Nah, di sini di rumahnya udah dipilah-pilah belum sampahnya? Belum. Sebagian ada, sebagian udah ya. Terus dibuangnya kemana Bu? Pak? Ada yang ambil ya? Rutin? Rutin, alhamdulillah. Yang kelima apa ini? Pengolahan limbah cair rumah tangga, dibuangnya ke selokan Bu? Ya, betul. Lanjut. Nah, ada PHBS, ada yang tahu PHBS nggak? Perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, seperti apa? Seperti cuci tangan pakai air yang mengalir dan sabun, terus juga menggunakan jamuan yang sehat dan menggunakan air yang bersih. Sebenarnya di sini siapa sih Bu yang harus bertanggung jawab terhadap akses air bersih? Semua. Pak RW bukan? Kami, Bu RW kali. Kalau yang bertanggung jawab terhadap akses penyediaan akses terhadap jamban sehat di masyarakat siapa? Pak RW. Dong Ali sudah gedung. Masyarakat sekitar ya, seluruh masyarakat RW 10. Nah ini tadi kan udah dijelasin tentang stunting ya. Terus juga belum dikasih tahu menu-menunya apa aja. Kita bakal belajar menu untuk anak yang udah MPASI. Di sini untuk bapak-bapaknya ibu-ibu udah pada ditat. Sebenarnya anak udah mulai makan tuh usia berapa Pak? 6 bulan nih, canggih, pintar banget. Tepuk tangan dong. Nah teksturnya seperti apa Pak kalau 6 bulan itu? Lembek, lumat, ya nggak benar banget. Tekstur MPASI anak 6 sampai 8 bulan itu lembek, lumat ya. Jangan sampai langsung dikasih nasi, ada nggak? Ini 6 bulan dikasih nasi langsung? Ada? Di kampung, maaf. Itu boleh atau benar atau salah Pak? Salah, kenapa? Betul. Pencernaannya belum kuat, ususnya belum kuat. Terus juga apa? Nanti tersedak anaknya ya. Kalau misalnya langsung teksturnya dikasihnya. Seperti itu. Untuk menunya harus tinggi apa Pak Bu untuk anak-anak? Protein. Seperti apa protein itu? Tahu, tempe, benar. Jadi sebenarnya kebutuhan protein anak-anak tuh 2 kali lebih besar daripada orang dewasa ya. Jadi jangan sampai nanti kalau misalnya masak ayam potong, bapak-bapaknya dikasih dadanya, anak-anaknya dikasih sayapnya, nanti yang tumbuh kembang siapa? Bapaknya. Yang harus posisinya siapa? Bapaknya.
Oh gitu, udah dong. Tidak. Saya juga ini. Untuk menu-menunya udah pada pintar ya, jadi ibu-ibu ya. Menu-menunya harus apa? Ada protein terpenting, gitu ya, sayur juga. Terus kalau misalnya pempek yang dikasih ke posyandu itu sebenarnya itu selingan atau makanan pokok? Makanan pokok? Selingan bu ya. Pempek yang dikasih di posyandu, ya, snack-snack yang dikasih posyandu itu bukan dijadikan makanan pokok, dijadikan selingan. Jadi jangan sampai anaknya dikasih pempek yang dari posyandu udah nggak dikasih nasi lagi pada siang harinya. Itu hanya dijadikan selingan ya. Ada pertanyaan kayak kenapa ya anak saya tinggi terus juga makannya banyak, tapi kok berat badannya kecil terus. Nah kita harus lihat apa yang masuk ke dalam anaknya gitu ya. Bisa jadi yang masuknya hanya nasi sama apa bu? Kuah bakso, cuanki gitu ya. Ada proteinnya nggak? Tidak ada ya. Yang menunjang sekali pertumbuhan berat badan dan tinggi badan anak tuh protein, apalagi protein hewani. Mau apa? Lele bisa ya, bandeng, belut bisa, telur kalau misalnya yang mau yang ada di warung telur. Ya, kalau misalnya mau telur puyuh boleh, tapi harus 3 butir telur puyuh sama dengan 1 butir telur ayam gitu ya. Terus juga kebutuhan protein telur untuk anak-anak itu sebenarnya 3 butir telur dalam sehari. Banyak ya Bu ya. Jadi jangan sampai anaknya dikasih cuman 1 potong aja gitu dalam sehari. Itu sangat kurang untuk anak-anak. Untuk menu-menunya ini, nah kita naik tekstur ke 9 sampai 11 bulan. Naik teksturnya nggak usah disaring-saring lagi, nggak usah lumat lagi, sekarang masuk ke cincang atau tim ya di sini. Teksturnya juga untuk menu-menunya sama, harus tinggi protein ya. Jadi anak-anak kalau misalnya setiap hari makan telur itu nggak apa-apa ya, nggak akan bisulan, nggak akan jadi kenapa-napa, nggak akan bintitan juga. Itu mungkin ada beberapa kasus yang memang terjadi bintitan atau bisulan, mungkin emang ada alergi di situ, bisa diganti sama ayam, sama ikan yang lebih baik. Terus kita masuk ke usia 11 sampai 12 bulan. Teksturnya udah lumat lagi ya, udah langsung makanan keluarga di sini. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi, nggak usah blender lagi, gitu ya. Blendernya udah bisa disimpan di dalam lemari, gitu. Untuk menu-menunya sama seperti orang dewasa pada umumnya, gitu ya. Jadi nggak usah repot-repot lagi, nggak usah bingung-bingung lagi, dan jangan sampai anak-anak tuh tidak dikasih protein, apalagi pada saat ibu-ibunya nyuapin anaknya pakai bakso, anaknya dikasihnya bawa bakso doang, yang dimakan baksonya ibu-ibunya. Benar atau betul? Benar. Aku ketahui aku kan itu, ibu mau kirim sama ibunya aja. Ibu mau ibu. Nah, seperti itu. Udah Bu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ada pertanyaan Bu dari materi KB, statistik dan SPBM tadi, boleh kita sharing-sharing aja yang mau bertanya, mumpung lagi ada ahli-ahlinya di sini. Boleh. Yang bertanya ada door prize. Ayo, boleh. Atau kita kasih pertanyaan aja, Asep ya? Nah, itu berarti dibalik. Jeng. Ayo kita kasih pertanyaan. Boleh Badina kasih pertanyaan yang tadi materinya Badina. Ya dia bisa menjawab bapak sama ibu. Iya betul. Udah pada betul nggak sih Bu ini? Ya. Apaan? Makanya ini bentar lagi ya. Jangan pada kemana-mana dulu. Kalau misalnya pulang duluan nggak akan dapat
Jenis-jenis kontrasepsi jangka panjang beserta lama waktunya dan efek sampingnya. Ini baik ya. Katanya soalnya harus susah. Soalnya bagaimana hadiahnya bukan snack lagi. Makan siang. Jangka panjang, lamanya dan efek sampingnya. Ini koreksi. Kan udah itu. Dikoreksi gitu. Saya belum tahu. Ini saya sendiri. Waktu paracetamol jangka panjang misalnya lebih saya. Oh, jangka waktunya sebenarnya seminggu. Aspirin itu untuk apa kesukaan laki-laki bu? Laki-laki. Kalau perempuan namanya apa? Nah, coba lanjutin lagi deh. Yang steril terus. Nanti dilanjutin ya. Ayudi untuk berapa tahun? 8 tahun. Kalau 5 tahun. Ada yang 8 tahun. Dipasangnya di mana Bu Ayudi? Di rahim. Terus? Berapa Bu? 3 tahun. Dipasangnya di mana Bu? Di tangan. Efek sampingnya apa Bu? Pokoknya apa sampingnya besar. Ada yang mau melengkapi? Oh, bapak. Pil sama kondom. Ibu-ibu dan bapak-bapak, disimak lagi. Kalau kontrasepsi jangka panjang berarti yang waktunya lama bapak. Minimal 3 tahun. KBN implan, betul kan ibu? Pasang di lengan sebelah kiri. Ya. Kemudian untuk 3 tahun efek sampingnya lebah dan pegel. Ya, bekas suntikannya. Terus yang kedua ayudi, dipasangnya di rahim, jangka waktunya 5 tahun. Kalau ya, ya, yang 8 tahun itu kan udah nggak ada, sekarang cuma 5 tahun ya. Terus tadi steril, ya, steril kalau perempuan namanya tubectomy. Kalau ayudi itu biasanya perdarahan, efek sampingnya. Ya. Kalau lepas harus pakai kepala. Sudah, jadi kita kasih hadiah siapa? Ibu, Nah, sekarang saya mau ngasih pertanyaannya ke bapak-bapak ya. Hadiahnya buat bapak-bapak. Pak, kan tadi ada 5 pilar STBM. Sebutin 5 pilar itu apa saja, harus yang lengkap ya. 5 pilar. Lima-limanya tadi. 5-5-nya sebutin siapa yang bisa. Yang bisa nyebutin lima-limanya dapat makan siang. Ayo, buat istrinya di rumah, buat anaknya, ayo Pak, kumpulin Pak, makan siangnya Pak. Searching dulu, HP dulu. Ayo tadi apa? Tadi yang dipraktekkan ya benar ya. Yang ditanya-tanya tentang apa? Yang dipraktekin tadi apa? Terus apa lagi Pak? 5
depan, lima, naga. Ya. Cuci tangan. Ya. Cuci tangan apa? Jangan lupa cuci tangannya. Cuci tangan bersih. Cuci tangan pakai. Ya. Pakai sabun, cuci tangan. Dan dua, terus satu lagi, tiga. Sampah rumah tangga, pemang sampah. Ya. Terus air bersih. WC, buat pembangunan itu apa? MCK. Tangan, rumah tangga, MCK, terus pembangunan sampah, limbah cair. Air minum. Nah. Air minum yang bersih. Yang bersih dan Sehat. Boleh. Bapak ini langsung senyum. Nggak apa. Boleh bisa langsung makan siang sekarang. Ya. Kita kembali lagi ke ASN dan Alia. Nah, bagaimana Bapak Ibu sudah mengerti, sudah paham, sudah terpapar ya? Selanjutnya apa ini? Selanjutnya kayaknya kan ibu-ibu bapak-bapaknya karena udah menerima dua materi kita relaksasi dulu ya Bapak Ya, Ibu. kita refreshing dulu, kita relaksasi dulu. Berdiri semua ini ya. Ayo Bapak Ibu semuanya kita berdiri. Boleh yang laki-lakinya dibagi dua barisan, yang perempuannya dua barisan juga. Jadi satu baris, dua baris, tiga baris, berbaris gitu ya kalian. Ya, baris di pembedahan, betul. Boleh. Nanti boleh coba dikondisikan baris laki-laki dua, perempuan dua. Oh, barisannya bebas, awalnya dari dua aja. Nah, ini baris itu. Maju Pak, atau maju? Di sini aja. Tiga sok, tiga boleh. Bikin dua kepanjangan. Bikin laki-laki bikin dua, perempuan bikin tiga sok. Ya, ayo Bu, apa-apa langsung aja ya. Boleh saya lanjut. Permainannya, sama-sama dikasih. Ini bukan permainan ya. Tapi mau biar relaksasi bapak ibu. Ini ada sampai ini. Bahkan tangannya di pundak temannya, di pundak depannya tangannya. Oke, udah semuanya. Oke, instruksinya dari Bapak. Bapak ibu ceritanya kita lagi naik motor ya, naik motor. Gasnya yang kencang gasnya. Belok ke kanan, belok ke kanan. Belok ke kiri. Sekarang dulu hujan rintik-rintik dulu. Ada hujan. Gini Pak, lagi Pak, hujan rintik-rintik. Terus ada batu-batu. Ke atas semua Pak, bayarnya di bawah. Terus ada pisau-pisau. Pisau. Lagi mencet-cet. Sekarang putar balik. Pulang lama sih Kak? Udah lama ya. Pijit lagi. Ayo pijit pundak tangannya ya. Ada yang harus dibeli ini naik motor dulu ah. Langsung starter gaskeun. Ngebut. Belok kanan.
duduk. Hujan batu. Hujan batu. Oh ya udah hujan mau pulang naik motor lagi. Naik motor lagi. Belok kanan, belok kiri, ngebut. Nyampe rumah pengen masak kita potong-potong daging. Cincang-cincang. Boleh sudah kembali. Boleh berinteraksi boleh. Kurang lama katanya. Nanti itu mah sisanya di rumah aja ya. Di rumah. Nah, untuk materi selanjutnya itu tentang pemicuan STBM. Ya. Jadi kalau pemicuan STBM ini bukan materi sebenarnya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu di sini ikut berpartisipasi. Tapi sebelumnya tadi itu saya mendengar katanya udah pada punya septic tank, betul enggak? Betul, udah pada punya septic tank semua. Soalnya apa tuh? BUDP katanya ini kan ada punya ke BUDP. Ah berarti udahan, nggak usah pemicuan. Coba. Oh iya udah, benar bu ini semuanya udah ada. Benar. Di ada satu ada yang nggak punya septic tank, ada yang nggak punya septic tank atau BUDP. Punya semua, berarti kan April udah 100% ODF di RW 10. Pak RW-nya? Oh, berat. Jadi sebetulnya kalau di RW 10 semuanya sudah ada saluran BUDP. Sebagian, tapi sebagian besar yang ada di sini. Oh berarti udah bagus ya. Sebetulnya tujuan kita ke sini itu kan pemicuan STBM dari yang misalnya apa perilakunya misalnya buang air besarnya sembarangan seperti bukan di mana aja maksudnya ya buang air besar sembarangan maksudnya dia ada WC-nya tapi alirannya tuh pembuangannya ke saluran. Sebenarnya tujuannya untuk itu tapi kalau ibu-ibunya udah perilakunya udah bagus ya kita juga nggak perlu lagi sebetulnya ya pemicuan STBM. Sebenarnya yang kayak di orang pas kita mau mengadakan praktek terus itu juga ada ini ada ibu ya. Cuman kalau di sini memang udah bagus jadi gimana nggak usah. Nggak usah. Paling ada ilmunya aja deh. Ya. Mumpung masih ada waktu ya. Sekarang ada yang masih ingat kenapa dari yang misalnya yang buang air besar sembarangan itu ke apa namanya alirannya ke sungai atau kenapa menimbulkan penyakit atau efek samping ada yang bisa jelasin ya bu? Ada yang udah paham kenapa berkesinambungan antara PHBS sama stunting atau dengan penyakit yang lainnya seperti diare tadi sama dokter dijelasin ada hepatitis. Berarti kan seperti itukah mempunyai septic tank atau BUDP gitu ya. April berarti kita ini aja deh pengen tahu 4 orang yang bisa menyusun alur kontaminasi mulai dari si apa ya ngomongnya kotorannya itu sampai ke manusia sampai ke penyakit sampai dia menyebabkan penyakit diare misalnya. Ada yang bisa ngasih contoh bukan ngasih contoh ngasih ngurutin gitu 4 orang nanti dapat hadiah lagi ya. Ayo sama-sama ada juga bapak-bapaknya dia ya. Bapak-bapak dua laki-laki dua. Ini bapak tadi ya. Ayo yang belum dapat tadi yang belum dapat hadiah. Nah ini kan ngacak sama bapak diurutin gitu. Ibu ayo satu lagi ibu. Tidak dong ibu. Yang belum saya
Ini kerja sama kerjanya dibagi dua. Oh, ini kita bagi-bagi tainya, Bu. Boleh, boleh. Tenang, itu mah bukan air beneran ya. Jadi biar najis. Panasnya dari mana ke mana? Adik-adik panasnya salah. Kayaknya dulu. Posisi EE-nya di mana, Bu? Itu posisi EE-nya. Ini Ibu posisi EE-nya. Iya, itu EE ceritanya. Ceritanya itu ini biasa ibu setoran tadi. Siapa yang udah? Mana EE-nya, Bu? Udah semua belum? Tungguin ya, yang belum ya ditunggu. Udah, Bapak udah ya? Oke, saya Oke, siapa yang mau menjelaskan bertiap awal? Bapak. Bapak dulu ya, Bapak coba. Aku dulu ada. So, Bapak kenapa Bapak alurnya seperti ini? Boleh dijelasin? Seperti ini. Bisa dari mana dulu arahnya? Gak tahu, kita dibawa ke sana dari sini dulu. Bapak tuh iya gimana kan gampang dan sama. Jelasin. Siapa dulu sahabat? Pertama cuci tangan, terus kalau mau makan, cuci tangan dulu, makan. Terus apa? Cuci tangan, terus makan, terus ada alat. Alatnya ke makanan. Jadi jadi penyakitnya di mana, Bu? Apanya? Menjadi penyakitnya di mana? Ya di sini, di ini nih. Berarti ini. Nah, kalau Bapak gimana? Cuci tangan dulu. Iya. Udah selesai cuci tangan, langsung makan. Iya. Udah makan, bisa ada makanan. Iya. Dimakan sama lalat. Iya. Terus dimakan sama lalat, lalatnya kabur. Enggak. Apa istilahnya menyalurkan bakteri-bakteri lah. Bakterinya dari makanan itu yang dimakan lalat. ya, terus Ya langsung lalat menempel. Saya oh, gitu. Apakah ada yang pendapat lain? Ibu kayaknya beda berpendapatnya. Ini kan kalau makan harus cuci tangan dulu. Ini kan ada lalat. Kalau lalat tinggal di makanan. Kalau nggak cuci tangan, langsung makan jadi bakteri. Jadi harus cuci tangan sebelum makan. Ya, Oke, selanjutnya ibu siapa? sama. Ibu sama. Ibu beda ya, ibu beda. Jadi lalat. Terus ini sama lalat, terus dimakan, jadi sekitar Jadi diare kayak gitu. Udah ibu ada lagi? ternyata Udah. ternyata beda-beda pendapat ya. Iya betul. Nah, ibu mau tahu nggak Bapak yang Benarnya di mana? Ini ada Teh Edi, silakan. Ya, benar. Yang lebih mendekati adalah Jadi Bu, kan kita mengeluarkan tinja setiap hari ya Bu ya, sehari sekali. Nah, si tinja itu kalau misalkan nggak dimasukin ke septic tank, dia akan terbuka. Nah, si lalat itu nanti bisa hinggap di BAB kita gitu. apalagi Nah,
kalau ya bisa naik atau selokannya tuh kering kan? Ya, jadi si lalatnya itu nanti hinggap di BAB kita. Maka si lalat itu suka hinggap di makanan. Ya. Dan hinggapnya di gelas. Kita minum kan suka nggak ditutup tuh, Bu. Nah, si lalatnya suka nempel di situ kayak gitu. Nah, tiba-tiba ibu Ada makanan. Ibu nggak tahu kalau ternyata makanan ini udah dihinggapi lalat. Nah, karena si makanannya Terbuka. itu langsung ibu makan, terus dia cuci lupa cuci tangan tepung selasi bubur tadi, langsung makan gitu, langsung jadi sakit diare. Tepuk tangan. Itu siapa? Siapa namanya? Mamae, tapi jangan khawatir, kontaknya dapat hadiah ya. Jadi nanti makan siangnya dapat double ya. Iya, double. Terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi menjelaskan alur kontaminasi. Ya seperti itu. Oke, sekarang karena ibu-ibunya juga udah pada paham ya, kita foto bersama dulu ya. Foto bersama atau Iya. Foto bersama. pakai lembar komitmen nggak? Oh iya betul. Hah? Bapak Ibu mulai foto bersama terlebih dahulu ya sebelum kita ke penutupan. Enaknya mengarah di mana ya? Di sini berarti ya? Di sini ya. Boleh, boleh. Fotografer oleh Ya di sini udah 100% jadi Iya, tadi foto ya, Tri. Ke sini. Oh di sini. Bapak Ibu karena di sini. Bapak. Boleh bapak-bapaknya. Semuanya Bapak dan Ibu Bapak dan RW Ibu yang di depan boleh duduk. Yang di tengah boleh setengah berdiri. Hah? Oh. Yang di tengah kelihatan. Bapak Ibu nanti kita foto bersamanya 3 kali ya karena ada 3 kegiatan. Nanti yang 2 kali foto-foto pakai spanduk, yang 1 tanpa spanduk ya. Sekarang tanpa spanduk dulu. Ya betul, kita tanpa spanduk dulu ya. Silakan atur posisi ya supaya imprek semuanya. Mau berdiri semua tuh. Nah, di depan seperti biasa duduk di depan dulu. Ya sama 2 kali boleh di depan Pak RW. Di tengah mana? Bukan duduk kayak gini, ada bersama Pak RW di depan begini. Nah, dulu yang di depan ya setengah dong. Boleh yang diri, Bapak sebelah sini 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 sama ibu boleh sini.
Siap, formal dulu ya. 1, 2. Oh yang tri dulu, sob yang tri hitung tri. Semangat ya sekarang kayaknya. Oh, love, channel love. 1, 2. Pakai spanduk ya. Pakai spanduk. Mohon bersabar dulu ya karena ada 3 kegiatan. Boleh? Formal dulu ya. Boleh Tri, hitung. Semangat lagi Bu. 5 pilar STBM. Ganti spanduk. Maaf ya ini Ibu. Sambil menyelam minum air. Iya tolong nih. Gak akan ganti posisi gitu. Gak akan ganti posisi. Enggak, biar cepat. Boleh Tri? Semangat Bu, lagi. 0 stunting, 0. Terima kasih. Bapak Ibu, kita acara udah selesai. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu dan juga atas waktu luangnya ya. Terima kasih banyak. Kami dari Puskesmas Sukahaji mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga nanti di lain kesempatan kita berjumpa lagi. Iya betul. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kami akhiri pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bawa snack makan siangnya ya Bu ya.